Baik, kita lihat kata musannif, yaitu tentang wahdaniyah. Jadi musannif itu pengarang kitab, ya. Wal wahdaniyatu ay la saniyya lahu ta'ala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Artinya yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu wahdaniyah. Artinya esa pada zat dan esa pada sifat dan esa pada perbuatan. Karena apabila daripada tafsir musannif itu dan diketahui daripada yang demikian itu bahwa segala bahagi wahdaniyah itu 3 macam. Artinya wahdaniyah memiliki 3 eksistensi, 3 hakikat makna wahdaniyah. Bukanlah makna wahdaniyah esa maknanya seseorang, itu bukan. Atau kita banding benda, sebuah pulpen disebut satu. Kenapa pulpen disebut satu? Karena pada pulpen mengandung unsur, ada kutub, ada tinta, ada badan, ada hatinya pulpen, bergabung dari keseluruhannya, keseluruhan unsur disebut satu. Kenapa disebut satu? Karena tersusun dari unsur-unsur. Itu namanya makhluk dan benda. Allah Subhanahu wa taala esanya berbeda dengan esa pada makhluk. Kalau begitu ulama memberi sebuah pemahaman bahwa esa pada Allah taala memiliki 3 makna, 3 eksistensi, 3 hakikat wahdaniyah. Apa 3? Pertama, esa pada af'al. Itulah yang disebut fi zatihi. Apa maksud esa pada zat? Allah itu tidak tersusun dari materi. Apa Tuhan punya tangan? Tuhan punya mata? Tuhan punya kaki? Tuhan punya telinga? Berkumpul pada Tuhan baru disebut satu Tuhan? Tidak. Tidak tersusun dari itu. Itulah namanya esa pada zat. Kedua, esa pada sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Seumpama ilmu. Ilmu Allah tidak 2, hanya 1. Apa maknanya? Seluruh pengetahuan, seluruh Allah yang ketahui tetap dengan ilmu yang satu, tidak berpisah. Beda dengan manusia. Si A alim tentang bahasa Inggris karena dia kuliah bahasa Inggris. Si B ahli pertanian, kuliah di pertanian. Sifat dia alim bidang kedokteran, dia kuliah kedokteran. Mula-mula manusia itu tidak punya apa-apa. Tidak kita mengetahui lahir dari ibu kandung kita los. Lalu kita sekolah ngaji terus meningkat. Lahirlah seorang ilmuwan tingkat profesor dalam satu disiplin ilmu. Umpama dia ahli bidang matematik, maka ilmu yang ada pada dia tidak disebut satu karena hubungan ilmu lewat proses pengetahuan pencarian. Artinya ilmu yang ada pada matematik tidak akan kita ketahui tentang ilmu tentang bumi. Ilmu bumi, orang ahli ilmu bumi tidak mengetahui tentang ilmu tafsir. Orang ilmu ahli tafsir tidak mampu dia mengetahui tentang bagaimana buat titik. Kenapa? Karena jawab ilmu, cabang ilmu, beda disiplin. Allah sebalik dari itu. Wujud Allah
alim Allah disebut ilmu. Apapun yang Allah ketahui tetap dengan ilmu yang satu. Apa yang ada di alam langit, apa yang ada di alam bumi, apa yang ada dalam laut, apa yang ada di tengah laut, apa yang ada yang telah ada, apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi, Allah ketahui dengan ilmu yang satu. Ilmu yang satu inilah maknanya wahdaniyah pada sifat yang disebut oleh orang ilmu kalam. Wa ilmu wa la yuqalu muktasab fadma sabila haqqi wa tarahir riyab. Ilmu Allah tidak berusaha. Wujud Allah, alim Allah. Maka belum ada benda Allah sudah tahu. Ilmu manusia tidak. Karena ilmu manusia dia belajar berdasarkan objek. Kenapa manusia mempelajari ilmu alam? Karena ada alam. Kenapa manusia mengetahui tentang ilmu astronomi, tentang ilmu langit? Karena ada langit. Kenapa manusia paham tentang ilmu laut? Karena ada laut. Kenapa manusia paham tentang gunung? Ada gunung. Kenapa manusia paham tentang matahari? Karena ada matahari sebagai objek. Artinya manusia mengetahui harus ada objek dulu. Allah tidak. Wujud Allah, alim Allah telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Allah mengetahui dengan ilmu yang satu. Itulah disebut esa pada sifat. Kedua, tadi adalah hakikat wahdaniyah 3. Pemahaman ketiga wahdaniyah adalah esa pada af'al. Apa makna af'al? Jamak daripada fi'lun. Fi'la ini af'alun, kinerjanya Allah. Allah dalam menciptakan sesuatu, dalam menjadikan sesuatu, cukup dengan kalimat kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Allah bekerja tidak butuh bahan. Allah bekerja tidak butuh materi. Maka kinerja Allah tidak ada hambatan. Kinerja Allah tidak ada halangan. Kenapa? Bekerja dari seluruhnya kalimat cukup satu kun fayakun. Satu inilah disebut wahdaniyah pada amal. Kalau begitu, jangan kita bayangkan kalah Tuhan Islam satu dengan Tuhan Kristen 3. Ini bukan banding badan. Kalau Tuhan kalian kata orang-orang dewa Siwa, dewa Brahma, dewa Wisnu dalam agama Hindu, apakah Tuhan kita karena satu mereka tidak? Tidak pernah akan kalah. Kenapa? Karena satu bukan makna badan, satu bukan makna kekuatan, satu bukan makna materi. Tidak ada nilai perbandingan pada Allah. Maka tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itulah wahdaniyah. Hakikat Allah adalah satu.